Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningah Junarsa, NPM 2112147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh kebijakan pelayanan dinas, pekerjaan umum, dan penataan ruang kota metro terhadap pelaksanaan peraturan baru persetujuan bangunan gedung atau PBG. Latar belakang, tanggung jawab dari lembaga pemerintah dalam memahami dan menanggapi kebutuhan publik akan informasi yang mudah didapatkan merupakan kriteria yang paling tepat untuk mengukur administrasi publik yang demokratis. Pemerintah harus mampu memperluas penyediaan pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standar untuk menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sesuai dengan Kemenpan Nomor 63 2004 adalah penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, di mana dikatakan bahwa ada 4 unsur dalam pelayanan publik, yaitu penyediaan layanan, penerima layanan, jenis layanan, dan kepuasan pelanggan. Barata 2004. Yang pertama, fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik yang dimaksud adalah memberikan kejelasan hukum dalam interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik, pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain: yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada lagi nomor 3, asas pelayanan publik. Asas pelayanan publik sesuai dengan Kemenpan Nomor 63 2004 adalah penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas seperti berikut. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Kondisional. 4. Partisipatif. 5. Kesamaan. Dan terakhir, keseimbangan. Yang keempat, standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik merupakan standar ukuran dalam pelaksanaan pelayanan publik yang harus diikuti oleh pemberi atau penerima pelayanan publik. Setidaknya yang mengandung hal-hal di bawah ini. 1. Prosedur pelayanan. 2. Waktu penyelesaian. 3. Biaya pelayanan. 4. Produk pelayanan. Selanjutnya, persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung ini merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung dahulu disebut izin mendirikan bangunan gedung atau IMB. Nah, IMB, perbedaan persetujuan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan gedung merupakan izin. IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, dan teknis bangunan yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin, sedangkan PBG bersifat pengaturan perizinan yang mengatur bangunan gedung harus didirikan pengaturan tersebut. Bab ketiga, metode penelitian. Pertama, pendekatan metode penelitian.
Menurut Taurus dan Corbin pada tahun 2007, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1992, bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Yang kedua, fokus penelitian. Fokus penelitian ini akan memenuhi kriteria untuk membatasi bidang inquiry dan kriteria inklusi dan eksklusi. Dengan fokus penelitian, peneliti juga lebih mudah untuk memilah antara data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian pengaruh kebijakan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan penataan ruang kota metro terhadap pelaksanaan peraturan baru persetujuan bangunan gedung atau PBG dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, tepatnya di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 9, Imopuro, Kota Metro, Lampung 34124. In yang keempat, informan informan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian, adapun objek dari penelitian ini adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang persetujuan bangunan gedung. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu pengaruh kebijakan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang kota metro terhadap pelaksanaan peraturan baru persetujuan bangunan gedung di Dinas PU dan PUTR Kota Metro. Sumber data. Sumber data sangat penting dalam penelitian dan lebih lanjut digunakan peneliti untuk memperoleh data-data peneliti sehingga meminimalkan waktu dan biaya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Teknik kredibilitas data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tekniknya antara lain satu, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara wawancara dan sumber informasi. Yang kedua, observasi. Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi pengaruh kebijakan pelayanan Dinas PU dan PUTR Kota Metro terhadap pelaksanaan peraturan baru persetujuan bangunan gedung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi sebagai cara mencari data dengan mengurai hal-hal atau variabel-variabel dari catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Teknik yang 3.7, teknik keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik pengumpulan data dan waktu berikut penjelasannya. Satu, triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Yang ketiga, triangulasi waktu. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Teknik analisis data. Menurut Botgan dikutip oleh Sugiono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Seperti satu, pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang sesuai terhadap penelitian. Proses ini dapat dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan rangkaian proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari rangkaian proses analisis data. Pada tahap ini, data telah diolah dan disajikan, kemudian diuji dari segi makna, kesesuaian, maupun kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.